Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Pramoda, di mana channel ini menyebarluaskan tentang hal-hal bermanfaat sebagai anak muda terkait tentang Indonesia, peristiwa-peristiwa besar di luar negeri, dan di sekitarnya. Nah, hari ini kita akan membahaskan tentang soal pangan. Yang mana di Indonesia kita ketahui banyak penduduk dan masyarakat sangat membutuhkan gula pasir. Dan itu salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu, gula pasir menjadi salah satu pangan terpenting, yang mana Indonesia menjadi negara pengimpor gula terbesar di Asia dengan nilai USD 1,9 miliar pada tahun 2021. Dan ini dilansir dari CNBC Indonesia. Bahkan mengalahkan nilai impor dari Cina yang jumlah penduduknya 5 kali lipat lebih banyak. Nah, coba kita bayangkan, Indonesia itu masih sedikit penduduknya daripada Cina. Cina itu 5 kali lipat dari Indonesia. Tetapi secara produksi, konsumsi, gula pasir di Indonesia itu sangat luar biasa. Sehingga lebih banyak daripada Cina. Nah, padahal tahun 1930-an, Indonesia berjaya sebagai negara pengekspor gula terbesar ke berbagai dunia. Bahkan nomor satu. 1930-an sampai dengan 1940. Walaupun pada saat itu pemerintahan bukan pemerintahan Indonesia, dan itu masih dipegang oleh Belanda, India, dan belum masanya kemerdekaan Indonesia. Tapi setelah kemerdekaan Indonesia, gula pasir menurun. Pabrik-pabrik gula terabaikan oleh pemerintahan kita. Dan ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan Indonesia. Yang mana telah menjadi pengetahuan bahwa India merupakan produsen dan eksportir gula terbesar di dunia setelah Brazil. Bagaimana tidak, pada tahun 2021 sampai 2022, India berhasil mengekspor dengan rekor 11,2 juta ton gula. Dan ini diambil dari berita Metro News, metrotvnews.com. Berbeda dengan tahun 2023, Badan Pangan Nasional atau National Food Agency menyampaikan penurunan produksi gula di India dari 36,5 juta metrik ton ke 32,8 juta metrik ton. Dan hal ini didasari dari jumlah panen tebu yang kian menurun akibat cuaca panas dan kurangnya curah hujan akibat gangguan iklim. Dan ini diambil dari ekonomirepublika.co.id. Nah, pada saat kita kembali ke Indonesia, pada tahun 1930-an sampai 1940-an, agar kalian semua tahu bahwasanya Indonesia memiliki luas tanah, lahan daripada tebu itu 200.000 hektar tanah. Atau 200.000 hektar lahan daripada tebu di Pulau Jawa. Itu sebabnya Indonesia pada saat itu menjadi pengekspor terbesar di berbagai dunia. Kemudian, pemerintah Narendra mengatakan perlu mengambil tindakan untuk mempertahankan stok gula dalam negeri setelah pertumbuhan ekspor yang belum pernah terjadi sebelumnya, tahun lalu dan saat ini. Dampaknya pada Oktober mendatang, India berupaya akan menstop ekspor gula, industri atau refinansi. Nah, kenapa demikian? Karena di India juga memikirkan dan memprioritaskan penduduknya sendiri. Maka dari itu India melakukan tindakan untuk stop ekspor. Ya, kita melihat dari iklim cuaca, kemudian tanah yang kurang subur, kemudian keadaan di sana mungkin lebih penting daripada mengekspor gula pasir untuk negara-negara lain. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia masih harus mengimpor gula, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri. Impor dalam bentuk gula mentah atau resugar oleh industri swasta dan BUMN, serta gula konsumsi yang hanya bisa dilakukan oleh BUMN. Dan jelasnya adalah BUMN menjadi salah satu tugas besar untuk memperhatikan gula pasir, bukan hanya memperhatikan tentang bangunan-bangunan yang tinggi, dan bukan juga tentang korupsi. Sedangkan Indonesia sendiri pengimpor gula dari India dengan porsi sekitar 30%. Meskipun Indonesia masih memiliki lahan tebu yang terbilang produktif, namun kapasitas pabrik gula di Indonesia dirasa masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Memang secara gula pasir, tebu itu masih produktif,
Ini kita berbicara tentang pabriknya. Pabrik yang kita pikirkan, karena tidak ada yang memperhatikan petani. Petani-petani Indonesia kita itu banyak diabaikan. Kemudian pakar agribisnis dari UMY mengatakan, kebijakan India yang tidak lagi mengekspor gula menjadikan pasokan gula di seluruh dunia berkurang, yang dikenal dengan istilah excess demand. Pasokan gula yang tidak dapat memenuhi permintaan pasar akan menyebabkan harga gula naik di atas harga equilibrium. Dan itu kata Oki kepada wartawan. Nah, itu hari Sabtu tanggal 2 bulan 9 2023. Jadi ini diambil daripada ekonomirepublika.co.id. Nah, pada 24 Agustus 2023 lalu, Reuters melansir, memang kita untuk gula belum swasembada, masih butuh dari luar, namun tetap butuh penguatan domestik dengan penguatan stok lewat off-taker petani dan pabrik kita. Saya yakin sampai akhir tahun stok gula kita masih aman. Itu katanya. Yang kita perlu antisipasi di awal tahun kuartal pertama, selain tak ada produksi lagi, lebaran tahun depan datang lebih awal. Ini harus kita antisipasi supaya gejolak harga komoditas menjelang lebaran yang kita lihat setiap tahun sama bisa kita antisipasi, ujar Franz. Dengan kebijakan India itu, lanjutnya Indonesia bisa beralih ke Brazil. Sebab jelasnya Thailand yang juga salah satu sumber impor gula Indonesia dikabarkan tak memiliki stok cukup besar. Karena Indonesia mengimpor gula pasir itu pertama untuk saat ini ada dari Thailand, Brazil, dan Australia. Sekitar 30% dari total impor gula Indonesia berasal dari India. Dan itu Indonesia menjadi kekurangan gula pasir. Ya, tidak heran juga di Indonesia banyak kasus, banyak yang mengalami diabetes karena penduduk Indonesia itu sangat menyukai yang manis-manis. Contohnya seperti saya. Kemudian apa sih langkah Indonesia untuk memberikan solusi terhadap kejadian seperti ini? Dan tentu sebabnya ini menjadi dampak yang harus kita jaga akan terjadi inflasi di Indonesia. Ya bukan hanya soal gula pasir, tembakau juga terjadi inflasi, gas LPG kita susah dapat kan gitu. Apalagi soal polusi, banyaklah tugas pemerintah di Indonesia. Dan langkah Indonesia untuk gula pasir, untuk mengantisipasi India stop ekspor sampai semester tahun depan, kami selaku holding pangan menyiapkan beberapa strategi. Dan kami punya 3 perusahaan gula yang berkontribusi kurang lebih 12% terhadap kontribusi gula nasional. Tahun ini kami targetkan produksi gula nasional 300.000 ton, yaitu kata Franz dalam BUMN Performance Report 2023 CNBC Indonesia, Rabu tanggal 30 bulan 8 2023. Nah, kawan-kawan, bagaimana pendapat teman-teman semua? Apakah teman-teman punya solusi? Kemudian salah satu pendapat terkait tentang gula pasir atau pangan yang paling penting untuk masyarakat Indonesia? Coba kalian komen, jangan lupa subscribe. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.